baiklah para pecinta bola dimanapun Anda berada, pada video kali ini akan kita diskusikan beberapa hal terutama tentang prediksi untuk pertandingan di minggu ke-11 Liga Inggris, dan untuk liga-liga yang lain nampaknya hampir sama saja hari ini masuk ke minggu ke-11 ya. Di Liga Inggris kita ketahui bahwa ada 20 peserta atau 20 tim yang bertanding selama 38 pekan. Nah, untuk pekan ke-11 ini coba kita soroti atau diskusikan beberapa match dulu yang nampaknya lebih menarik dan banyak diminati, di mana mata dunia tertuju kepada match itu. Di antaranya yang pertama adalah MU, Manchester United dan Manchester City. Yang kedua ya derby Manchester, di mana kedua klub ini berada di kota yang sama ya, kota Manchester. Yang kedua, coba kita nanti diskusikan mengenai match Arsenal melawan Watford. Baiklah, terlebih dahulu nanti akan saya perkenalkan untuk di prolog siapa yang akan saya ajak diskusi. Kita masuknya pada materi bahwa saya meminta pendapat dulu berkenaan dengan seperti apa klub Arsenal. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Arsenal itu dulu identik logonya. Kita bahas dulu dari logonya. Logonya kan Legans, sehingga ada istilahnya Gunners. Gunners ya, si pecintanya ya. Iya, para pecintanya Gunners. Kalau biasanya para pemainnya itu, setahu saya biasanya disebut dengan Young Guns. Kenapa kok ada istilah Young Guns? Karena para pemainnya dari dulu, terutama ini aslinya waktu zamannya Opa Wenger, kita nyebutnya Opa. Itu Wenger itu lebih cenderung suka dan minat, satu mengorbitkan dari akademi, dua mencari pemain yang usianya relatif muda, dalam tanda kutip under 23, biasanya under 23. Kayaknya seperti itu. Memang sehingga dapat julukan The Professor itu ya. Iya. Menemukan talenta muda yang bisa diorbitkan sampai ke kelas dunia ya. Iya, seperti itu. Tapi memang saat akhir-akhir Wenger di Arsenal memang ada beberapa perubahan, terutama yang paling mengena itu kan waktu pembelian Mesut Ozil. Pembeliannya kan waktu itu Ozil sudah usia emas ya. Oh iya. Dari Madrid ya. Ya, ada Madrid ya di Nah, setelah Wenger ada dua kali suksesi. Yang pertama Uni Emirat itu, namun ya tidak bertahan lama, kurang lebih 2,5 musim. Setelah itu suksesnya langsung oleh yang sekarang, Arteta. Kalau berbicara terkait Arteta sendiri, sebetulnya ini pemain bagus waktu jadi pemain, namun sayang tidak pernah mendapat panggilan sama sekali di timnas Spanyol, tidak pernah dipanggil. Dari zaman Vicente del Bosque sampai sebelum pensiun itu. Tapi kalau prestasi di klub kan dia cukup bagus juga ya? Iya, di klub sempat, sebelum ke Arsenal sempat dikaitkan dengan PSG akhirnya. Pada waktu di Everton ya? Ya, dia besar pertama di Everton. Cuma memang Wenger dulu sudah pernah dipinjamkan ke PSG waktu itu? Bukan, dia pernah jadi pemain PSG sebelum dia. Oh, di PSG. Ya. Kalau nggak salah pernah barengan juga sama pelatihnya sekarang, Mauro Pochettino. Pernah main bareng. Masih selek perseangkatan. Iya, masih sama-sama tipe pemain mudanya seperti itu. Terus kalau kita lihat tadi kita masuk ke masalah pelatih, dan dengan adanya Arteta ini mulai menukangi Arsenal baru beberapa match aja ya, atau dan memang dari musim akhir musim kemarin yang sukses membawa Arsenal mendapatkan dua piala di akhir musim ya. Nah, pada musim ini justru kelihatannya Arsenal pada 3 match pertama dia mengalami drop ya, sehingga 3 match pertama dia kalah. Nah, tapi 9 match berikutnya ini cukup bagus ya, belum terkalahkan, sekalipun ada 2 match dia memang imbang ya, dan skor 2 dan 0. Gimana prospek kedepannya menurut Arteta, dipertahankan kira-kira seperti apa ini kelihatannya? Satu, kalau saya menilai 3 awal laga itu memang Arteta masih mau mencoba mencari pemain terbaiknya.
kan kalau kita lihat pada waktu 3 awal itu formasinya masih berubah-ubah, dan pada waktu 2 sampai 3 laga awal Arteta berani langsung memainkan 2 pemain baru, Tavares sama Lokonga, dan saya kira dua orang ini yang menjadi titik lemah karena mungkin memang belum menyatu. Dan yang kedua, faktornya saya kira masih ya faktor individual, faktor fisik. Kita lihat seperti duet Saka, Granit Saka dan Bukayo Saka ya. Dua-duanya masih terlihat kecapean pasca Euro. Saya kira dua itu. Nah, namun setelah itu faktor kedua yang saya lihat setelah ada 3 itu pembelian pemain yang saya kira sangat tepat. 1 Aaron Ramsdale dan 2 Ben White. Oh iya Dan yang ketiga, kalau Ben White harganya memang kontroversi dia terlalu mahal katanya. Tapi kalau kita melihat sumbangsi terhadap klub hari ini ya cukup. Tapi ada satu nama yang terlupakan, Pak. Si Japanese, orang Jepang, samurainya, Tomiyasu ya. Saya kira Bang Tommy ini yang paling berpengaruh. Dia Arsenal angkut dari Liga Italia itu ya, dari Serie A, Bologna, dan memang ada sempat jadi berjulukan, sempat jadi semacam humor karena bukan karena itu, Pak. Justru Tomiyasu datang ke Arsenal itu setelah MU deal dengan Ronaldo. Dan memang ada satu match kala itu Juventus lawan Bologna, memang Ronaldo mati kutu terhadap Tommy. Ceritanya semacam itu. Sehingga mungkin ada semacam semacam kepercayaan mungkin dari sana, sehingga nanti bisa dan ditemukan di penghujung transfer kali itu. Atau memang sebelumnya juga diikuti karir itu? Belum. Sebetulnya dia mengikutinya yang sekarang Tavares yang ke PSG. Itu jadi rebutan, cuma kalah juga, meskipun padahal juga cuma pemain pinjaman sih di PSG. Di samping rekrutan baru seperti Nuno Tavares, terus siapa tadi, Odegaard, terus Tomiyasu. Nah, dengan ngototnya Arteta menarik kembali Martin Odegaard dari Real Madrid, apakah memang cukup menjanjikan? Kok sampai ngotot dulu sudah pinjam kembali sekarang malah kembali dipermanenkan? Apa mempunyai potensi tersendiri untuk Martin Odegaard ini? Kalau bisa dilihat, Martin Odegaard itu termasuk saya bilang sebagai generasi emasnya Norwegia sekarang, bareng dengan Erling Haaland, dengan Alexander Sørloth dan semuanya. Saya lihat mereka itu bisa mungkin 3 tahun 4 tahun ke depan bisa jadi menjadi the new Rodo Devil, seperti generasi emasnya Belgia yang sekarang meskipun dalam tanda kutip peringkat 1 nomor dunia tidak dapat piala, tidak dapat juara apapun, tapi sudah bertahan 3 tahun ya. Saya seperti itu. Bahkan kan banyak juga pemain yang lain dari Norwegia meskipun kemarin kalah nggak bisa lolos Euro. Tapi karena memang masih banyak sekali generasi mudanya di sana. Masih seangkatan Haaland ini banyak ya? Ya, satu usia masih kepala under 23 semua. Mungkin yang tertua. Jadi mungkin itu melihat dari prospek ke depan bahwa di Belgia cukup ya seangkatan Haaland, terus ada 3 Odegaard sama Sørloth. Ini yang paling mengena, ini tiga ini jadi rebutan semua. Kalau posisi Odegaard dan Smith Rowe itu kan sama di gelandang ya? Gelandang serang dua-duanya. Sama, cuma dua-duanya versatile. Kalau kita lihat dari 3 match terakhir, dimana kan setelah ada beberapa pertandingan, kayaknya Arteta sedikit kecewa dengan Pepe. Oh iya. Sehingga Nicolas Pepe ya? Iya, Nicolas Pepe kan dengan harga yang tanda kutip cukup mahal, 70 pound sterling. 70 pound sterling di mana pada itu harus berarti Odegaard otot-ototan dengan MU dan dengan Napoli, ternyata yang menang waktu itu bisa Arsenal, tapi kontribusinya memang tidak sebanding menurut saya. Cuma ya memang kadang
permainan anak muda kan memang seperti itu, kadang masih labil ya. Cuma di produktivitas kan kelihatan Nicolas Pepe ini masih cukup jauh ya. Tapi kalau dalam adanya kontribusi dalam membangun serangan ini sudah cukup bagus kontribusinya. Tapi pada saat dia harus berprestasi di jumlah gol, kelihatan masih sangat jauh. Akhirnya kan secara formasi Emil Smith Rowe ini lebih cenderung ditarik ke arah kanan, ke arah winger kanan. Sebetulnya dia di kiri ya. Smith Rowe tengah. Sebetulnya dia posisi aslinya itu attacking midfielder. Kalau kita nyebutnya posisi nomor 10. Posisi yang dulu ditinggalkan Ozil. Mungkin bisa jadi harus bergantian dengan tapi sekarang kan dia juga menggunakan nomor 10 ya. Iya. Akhirnya seperti itu. Nah, cuma saya secara pribadi ada sedikit ketakutan dengan Saka aslinya. Bukan ya? Iya. Saya takutnya karena pemain muda terlalu nanti kalau diforsir akan terjadi kasus. Sudah 2 nama di Arsenal yang terjadi. Dulu ada Walcott dan terakhir Wilshere yang sekarang terlunta-lunta nggak pernah punya klub. Walcott dengan siapa? Jack Wilshere. Oh, Jack Wilshere kemarin nganggur ini ya? Iya, dia kembali lagi ke Arsenal sekarang dan hanya berteman bermain. Demi menjaga kebugaran dia akhirnya kembali ke Arsenal. Semoga tidak terjadi semacam itu. Karena kan dia termasuk anak emas, saya bilang anak emasnya Southgate juga. Oh iya, di Inggris juga anak emas, di Arsenal apalagi ya? Iya. Apalagi ini yang baru ini pemanggilan kan ini pekan terakhir sebelum jeda 2 minggu sebelum jeda internasional. Saya dengar malah Lingard dan Sancho tidak dipanggil. Oh, Jesse Lingard. Jesse Lingard dan Sancho ya dari awal tidak dipanggil. Padahal dia dan Sancho ini kan cukup bagus. Harganya sebelum di MU dia masih di Dortmund. Mungkin karena faktor seperti itu. Cuma sedikit ada ya semoga tidak terjadi karena memang saya bilangnya karakter mungkin dia sudah lama di Jerman sehingga karakternya seperti tim Panzer itu sendiri, lambat panas. Biasanya di akhir musim. Kita kembali ke Arsenal. Tadi kita sudah bicarakan pemain-pemain muda yang posisinya dari tengah ke belakang. Kalau kita melihat ke depan sebagai penyerang, kita memiliki Arsenal memiliki Lacazette, Aubameyang, terus Balogun sama Eddie Nketiah ya. Nah, 2 nama yang terakhir yang muda ini Eddie Nketiah dan Balogun itu pun kan masih menit bermainnya masih cukup sedikit. Bahkan terakhir ini yang lebih banyak mendominasi adalah Aubameyang ya. Aubameyang bahkan Lacazette pun baru 2 match terakhir disertakan, tapi kalau sumbang sih sudah relatif cukup bagus ya, tapi sekalipun dari produktivitas gol masih sangat jauh dibandingkan produktivitas di tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah ini prediksi saja dalam match-match yang beberapa match ke depan sebelum kita ada jeda transfer Januari, bagaimana prospek anak 2 ini Balogun sama Nketiah? Kemungkinan besar khusus kalau Balogun saya belum begitu mengikuti dan saya lihat dia belum banyak peminat. Kira-kira dia kemungkinan masih dipertahankan. Beda dengan kasusnya Nketiah. Nketiah saya dengar dari beberapa pakar menyampaikan bahwa sudah banyak peminat yang ingin meminjam. Terlebih ada info terbaru yang menyatakan bahwa Arsenal ngebet mendatangkan Belotti untuk dibutuhkan dari Torino ya. Karena mungkin Belottinya nggak mau. Belum tahu karena info yang terbaru dengan kontrak Lacazette yang akan habis tahun depan 2002 ya. Akan habis tahun depan dan dia tidak mau memperpanjang. Sehingga dia Arsenal memperdatangkan. Kalau kita lihat produktivitas Arsenal di beberapa atau di awal musim ini yang sudah 10 match bahwa baru dapat berapa gol, ini kan produktivitas sangat rendah sekali. Beda halnya dengan misalkan kemarin Liverpool itu bisa Chelsea apalagi ada satu match yang dia mendapatkan 7 gol dalam satu match. Liverpool bisa 5-0, bisa Chelsea bisa 7 gol. Nah, kalau Arsenal sendiri kan sangat seret. Sangat seret. Nah, mungkin di dalam bagaimana prediksi ke depan untuk kira-kira siapa yang selain Belotti? Kalau melihat dari beberapa jurnalis yang kita ikuti bahwa
Belot ini sedikit bertahan karena dia ingin main di level yang lebih tinggi lagi. Artinya di paling tidak di Champions dia harus ikut. Iya. Nah, sehingga kalau masuk ke arah sana dia terburuk dan situ tidak masuk di Liga Champions. Gimana? Kalau dari saya sih, kalau kemarin ada beberapa incaran karakternya, mungkin karakter pelatih yang sangat ngaruh. Kalau saya lihat incarannya sih ada beberapa dari Liga Spanyol. Mungkin karena Arteta orang Spanyol. Kalau dulu kan Arsene Wenger sampai terkenal sebagai Prancis gitu, Prancis Connection. Kalau sekarang kan ada beberapa yang kemarin terbaru itu seperti Alexander Isak dari itu juga tidak ya maksudnya meskipun dalam tanda kutip nanti butuh harga yang agak melambung karena Isak baru memperbarui kontraknya di sana. Tapi saya kira dengan usia yang masih muda dan digadang-gadang sebagai Neo Zlatan Ibrahimovic perlu investasi. Apabila kan kita lihat ke belakang kasusnya waktu Wenger hampir dapat Ronaldo, hampir dapat Ibrahimovic, nyatanya karena nggak perlu mengeluarkan uang berlebih, akhirnya malah seperti itu.